Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi korosi sebagai lanjutan penyepuhan logam, salah satu contoh dari reaksi elektrokimia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar materi korosi, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya, mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara pencegahannya. Perhatikan peta konsep materi korosi berikut ini. Korosi banyak terjadi pada logam. Pembahasannya meliputi proses dan faktor penyebab korosi. Faktor utamanya meliputi oksigen dan air, dan cara pencegahan korosi meliputi dua hal, teknik pelapisan dan teknik perlindungan katode. Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita simak pemahaman siswa-siswa kelas 12 MIPA tentang korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material yang disebabkan oleh reaksi kimia yang ada di sekitar lingkungannya. Bahasa sehari-harinya korosi adalah perkaratan. Nah, yang biasa kita jumpai itu korosi biasanya ada di besi. Terus pada peristiwa korosi, pada logamnya itu mengalami oksidasi, sedangkan oksigen udara mengalami reduksi. Makanya kalau korosi itu pasti berubah warna, berkarat kayak warnanya coklat kemerahan karena mengalami oksidasi. Korosi adalah peristiwa rusaknya logam yang disebabkan pengaruh terhadap lingkungan. Korosi adalah proses rusaknya besi atau hanya bisa terjadi pada besi saja yang menyebabkan besi itu berkarat. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Rumus kimia karat besi kita kenal dengan hidrat besi 3 oksida berwarna coklat kemerah-merahan. Mari kita lihat kedua gambar berikut ini. Gambar 1.1, anjungan lepas pantai, sering kita jumpai dalam kehidupan. Dan satu lagi, gambar 1.2 adalah knalpot sepeda motor. Dua gambar tersebut merupakan mewakili gambar korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita perhatikan proses korosi. Bermula dari ion Fe bergerak menuju tetesan air dan bereaksi dengan gas oksigen dan air, sehingga membentuk karat besi. Kemudian elektron di permukaan besi akan mereduksi O2 menjadi H2O. Kontak besi dengan air itu bisa mempercepat perkaratan. Di daerah anoda terjadi reaksi oksidasi besi. Di daerah katode terjadi reaksi O2 bereaksi dengan 4H+, bereaksi dengan 4
elektron menghasilkan 2H2O. Karena atom besi akan kehilangan elektron dan menyebabkan kerusakan pada besi akan berlubang. Coba perhatikan bagan berikut ini. Dilihat dari aspek elektrokimia, korosi merupakan transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam berlaku sebagai sel yang memberikan elektron atau anode dan lingkungan sebagai penerima elektron atau katode. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi adalah reaksi oksidasi. Atom-atom logam larut dalam lingkungannya dan menjadikan pelepasan elektron pada logam tersebut. Sedangkan pada katode terjadi reaksi reduksi. Ion dari lingkungan mendekati logam dan menangkap elektron yang tertinggal pada logam. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Yang pertama adalah faktor utama, yang kedua adalah faktor pendukung. Faktor utama biasanya disebabkan oleh gas oksigen dan air, sedangkan faktor pendukung bisa disebabkan adanya keberadaan elektrolit, baik asam, basa, garam, kemudian suhu atau pemanasan, derajat keasaman, sehingga permukaan besi bisa tidak merata. Korosi merupakan proses atau reaksi kimia yang bersifat alami berlangsung dengan sendirinya. Karena itu korosi pada dasarnya tidak dapat dicegah atau dihentikan. Korosi hanya dapat diperlambat lajunya sehingga bisa memperlambat proses perusakan. Ada dua cara pencegahan korosi. Yang pertama, teknik pelapisan logam bisa dilakukan dengan pengecatan, pelapisan dengan plastik, pelapisan dengan minyak atau oli, pelapisan dengan timah, pelapisan krom, pelapisan dengan seng. Teknik yang kedua yaitu teknik perlindungan katode, pengorbanan anode, dan penggunaan arus paksa. Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Gambar paling kiri atas sering kita jumpai yaitu teknik pengecatan. Kemudian gambar paling atas sebelah kanan itu pelindungan dilakukan dengan mengecat, bisa juga kita lapisi dengan plastik atau kita memberi minyak gemuk atau oli. Gambar yang bagian tengah bisa disebut dengan galvanisasi, yaitu melapisi dengan besi pada atap. Kemudian gambar bagian bawah sebelah kiri kita namakan electroplating, yaitu melapisi dengan logam nikel, kromium, melapisi dengan timah, contohnya pada kaleng biskuit. Bisa juga kita melapisi dengan timbel pada pipa air. Dan gambar bagian bawah sebelah kanan itu kita namakan Serardising, yaitu mereaksikan dengan asam fosfat sehingga permukaan besi tertutup dengan fosfat. Sebelum Ibu menyelesaikan mengenai materi korosi ini, mari kita simak mengenai pemahaman anak-anak 12 MIPA tentang cara mencegahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menjadi faktor-faktor dalam korosi itu tuh yang pertama itu tuh ada air dan kelembapan udara. Jadi udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi.
Terus yang kedua itu tuh ada elektrolit. Elektrolit yaitu asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan kan banyak mengandung asam. Terus sedangkan kalau misalnya air laut itu kan banyak mengandung garam. Oleh karena itu air hujan dan air garam itu merupakan penyebab korosi yang utama. Terus yang ketiga ini tuh ada permukaan logam yang tidak rata. Yang dimaksudkan itu permukaan logam yang tidak rata itu tuh memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Terus yang keempat ini tuh terbentuknya sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara, sehingga korosi itu jadi lebih cepat berlangsung. Nah, korosi ini tuh bisa menanggulangi ini dengan cara tuh bisa dicat, diberi oli, terus bisa juga dilapisi plastik, bisa juga tuh ditambah besinya ini tuh dengan media logam lain gitu, kayak stainless gitu. Faktor yang menyebabkan terjadinya korosi yaitu berupa faktor dari lingkungan, yaitu suhu, udara, dan air. Cara mencegah korosi dapat dilakukan dengan cara pengecatan pada besi, lalu besi dilapisi dengan oli, besi dilapisi dengan plastik, dan galvanisasi. Kelembapan udara atau air, terus elektrolit, terus permukaan logam yang tidak rata. Yang pertama itu bisa kita dengan cara mengecat. Biasanya kalau kalian jumpai kayak besi di jembatan itu dicat, terus kalau enggak pagar dicat, itu biasanya karena supaya mencegah korosi atau perkaratan. Terus yang kedua ada dengan cara dilapisi plastik, karena kalau dilapisi plastik itu bisa mencegah kontak dengan udara atau air. Terus yang ketiga bisa dengan dioliin. Biasanya kalau oli ini digunakan kepada mesin supaya mencegah terjadinya kontak terhadap air dan juga udara. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya.